Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan relokasi P3K ya. Jadi kemarin saya sudah membuat satu video berkaitan dengan relokasi P3K. Jadi pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN, ada pasal yang menyebutkan bahwa seseorang yang sudah berstatus sebagai P3K diperbolehkan mendaftar sebagai CPNS dan P3K kembali. Jadi mendaftar sebagai P3K kembali ini merupakan jalan bagi seorang P3K untuk melakukan relokasi atau mutasi ya. Tetapi pada video tersebut ternyata ada yang komen, itu namanya bukan relokasi, tetapi ikut seleksi lagi, kemudian baru bisa pindah. Yang namanya relokasi, intinya kan kalau permintaan sendiri kan gimana caranya kita bisa pindah tempat kerja sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi entah itu namanya relokasi atau mutasi, yang penting kita bisa pindah tempat kerja sesuai keinginan kita. Entah itu relokasi ataupun mutasi namanya. Dan ada yang komen juga, kenapa nggak buat aturan saja P3K diperbolehkan relokasi atau mutasi sesuai permintaan sendiri, sama halnya dengan PNS gitu ya. Padahal untuk PNS saja, kalau teman-teman tahu, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini ada surat pernyataan yang harus ditandatangani jika diterima sebagai CPNS, bahwa CPNS tersebut setelah jadi PNS tidak mengajukan pindah atau mutasi selama minimal 10 tahun gitu ya. Dan setelah 10 tahun dilalui pun saya yakin tidak bisa langsung pindah. Ada seleksi juga. Seleksi di tempat tujuan atau instansi tujuan kita mutasi. Jadi sebenarnya tidak semudah itu PNS melakukan mutasi, bahkan yang sudah ada aturan jelas sekalipun. Jadi ada seleksinya juga. Kecuali pindah atau mutasi di instansi gitu ya, antar OPD atau antar unit kerja. Mungkin itu lebih mudah, tetapi pada faktanya pun tidak semudah itu. Artinya PNS yang jelas-jelas ada aturan mutasi atas permintaan sendiri saja, pindahnya saya yakin sulitnya minta ampun. Saya yakin banyak PNS yang mengatakan bahwa mutasi PNS itu sangat sulit, khususnya mutasi atas permintaan sendiri. Dan untuk P3K ini diberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Hanya cukup bekerja setahun, teman-teman diperbolehkan untuk mengikuti seleksi P3K kembali, tetapi dengan syarat ada izin dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk mengikuti seleksi P3K di instansi atau jabatan atau formasi yang lain. Dan jika tidak diterima, teman-teman masih tetap berstatus sebagai P3K, tentunya tetap bekerja di instansi asal teman-teman gitu ya. Jadi ini tentunya keistimewaan penuh bagi seorang P3K. Jadi kalaupun teman-teman berharap ada aturan yang memperbolehkan P3K relokasi, itu juga tidak semudah itu gitu. Karena pada faktanya PNS yang ada aturan mutasi saja, mutasi atas permintaan sendiri, sulitnya minta ampun gitu ya. Jadi kali ini kita tanggapi komentar dari teman-teman berkaitan dengan relokasi P3K. Jadi walaupun namanya bukan real relokasi P3K, tetapi kan intinya kalau teman-teman diperbolehkan untuk mengikuti seleksi kembali sebagai P3K di instansi yang teman-teman tuju dan teman-teman diterima, tentunya teman-teman bisa pindah lokasi kerja. Jadi intinya seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang punya pendapat lagi terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.